Benar dimiskinkan? Harvey Moise divonis 20 tahun penjara dan harus bayar denda 420 miliar rupiah. Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, mendapat hukuman yang lebih berat setelah mengajukan banding dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Harvey, serta mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Selain pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti, Harvey juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, ia akan menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 8 bulan. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim, terungkap bahwa uang hasil kejahatan yang dikumpulkan oleh Harvey Moise sempat ditransfer ke PT Quantum sebelum akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk memperberat jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Harvey. Menimbang bahwa terungkap fakta hukum bahwa uang yang dikumpulkan terdakwa Harvey Moise juga ditransfer ke PT Quantum dan kemudian disetor kepada terdakwa Harvey Moise kembali yang jumlahnya mencapai 420 miliar rupiah. Tidak terungkap bahwa Helena Lim menikmati uang yang dikumpulkan Harvey Moise, kata hakim dalam persidangan. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa Harvey Moise harus mengganti kerugian negara sebesar 420 miliar rupiah secara pribadi. Putusan PT Jakarta ini jauh lebih berat dibandingkan vonis sebelumnya, di mana Harvey hanya diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Kini, jika Harvey tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, seluruh aset miliknya akan disita oleh negara. Jika setelah penyitaan aset jumlahnya masih belum mencukupi untuk menutupi nominal 420 miliar rupiah, maka Harvey akan dikenakan hukuman tambahan berupa 10 tahun penjara. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun, jelas hakim. Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Senin 23 Desember 2024, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta telah memerintahkan penyitaan semua aset milik Harvey Moise. Penyitaan ini mencakup kendaraan mewah, emas, perhiasan, logam mulia, tas mewah, serta tanah. Putusan tentang penyitaan aset tersebut telah dirilis oleh Mahkamah Agung melalui situs Direktori Putusan. Berikut daftar aset Harvey Moise yang disita negara. Kendaraan mewah, 1 unit Mini Cooper S Countryman F60 merah, 1 unit Rolls-Royce hitam, 1 unit Lexus RX 300 Luxury, 1 unit Toyota Velfire 2,5G putih metalik, 1 unit Ferrari 458 Special merah, 1 unit Mercedes-Benz SLS AMG abu-abu metalik, 1 unit Ferrari 360 Challenge Stradale merah, 1 unit Porsche 911 Speedster 4,0L Cabriolet, perhiasan dan logam mulia, 1 UBS Gold Bar 3 gram Fine Gold 999,9, 1 logam mulia Fine Gold 100 gram, 1 logam mulia Bar 100 gram, 1 logam mulia Gold Bar 88 gram dalam box merah, sepasang anting emas 16 karat atau 9,37 gram, 1 kalung emas 14 karat atau 9,26 gram, 1 cincin emas 16 karat, 5,80 gram, bermatakan 15 butir bukan berlian, 1 gelang emas 16 karat atau 4,33 gram, beberapa cincin dan anting emas dengan total berat puluhan gram. Selain barang-barang tersebut, terdapat juga dokumen-dokumen kendaraan, manual book, serta kunci mobil yang turut disita oleh negara. Kasus yang menjerat Harvey Moise menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan besarnya nilai uang yang harus diganti. Vonis 20 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti 420 miliar rupiah menunjukkan bahwa majelis hakim mengambil langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan putusan ini, Harvey Moise harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat, termasuk kehilangan aset mewah yang selama ini dimilikinya. Sementara itu, keluarga dan orang-orang terdekatnya juga terkena dampak dari kasus ini, terutama sang istri, Sandra Dewi, yang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait vonis terbaru terhadap suaminya. Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para pelaku korupsi lainnya bahwa hukum tetap berjalan dengan tegas tanpa pandang bulu.